kan tobat nasuha. Tapi itu kayaknya ilmunya dikit. Mungkin ilmunya dikit tapi amalnya yang ada ikhlas. Si bapak itu mah tua-tua nggak bisa ngaji. Mungkin sambil belajar ngaji sambil tobat. Kita sambil ngaji sambil ujub. Makanya udahlah, cari 1001 alasan untuk tidak merendahkan orang lain. Teruskan jangan. Terus mana lagi tadi sampai terus sambil nyari. Nah, wala talmizu anfusakum, janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Artinya gini, jangan suka mencela orang lain, karena kalau kita mencela orang lain, dia jadi mencela kita. Kalau ada perbedaan pendapat, ini mak-mak, bapak-bapak, kan umat Islam teh banyak. Kalau ada perbedaan pendapat, bagaimana kemarin caranya? Satu, kalau ini kunut, ini tidak kunut, ini bismillahnya dijaharkan, ini terdengar pelan. Di Masjidil Haram kunut tidak? Tidak. Di sini yang banyaknya Imam Syafi'i kunut, ya. Jadi gimana kalau ada perbedaan pendapat? Jangan banyak komentar. Pertama kita nggak ngerti, ya. Mau diomongin juga ngomongin apa? Lebih baik diam. Oh, nah itu mah kunut, nah itu kunut. Badai belajar lah. Yang kedua, belajar. Jadi kalau ada perbedaan pendapat tuh jawabannya adalah apa? Belajar. Kenapa ini kunut? Kenapa ini enggak kunut? Kenapa ini pakai sayyidina? Kenapa ini enggak? Kenapa ini bismillahnya keras? Kenapa yang ini kok pelan bismillahnya? Kalau udah belajar kita jadi ngerti. Jadi bukan berdebat tapi belajar. Jelas Pak? Jangan dulu mengomentari sesuatu yang kita tidak tahu. Nanti jadi punten ya. Ini tadi pagi sedang mau muhasabah. Ini tidak menyalahkan siapapun ya. Biasanya muhasabah itu kan enaknya lagi gelap. Terus saya berbisik ke panitia, kalau bisa lampu luar itu agak digelapkan supaya tidak silau dan bisa lebih khusyuk. Maka yang terjadi adalah Bray, jadi kayak diskotik ya kan. Aduh, saya udah istighfar lagi, astagfirullah. Lagi Bray tenu ini yang Allah. Itu rada emosi itu. Ini teh gimana, dan gak berhenti pindah sana, mati lagi, yang naik itu ya Allah. Kalau nggak ingat ini ujian ya, tadinya mau keluar saya teno, tapi harus husnudon, niatnya baik. Masalahnya apa? Saya cari tadi siapa ini yang lampunya mati. Itu saya nyuruh kepada seseorang, mana panggil. Nah ketika datang, tadi matiin nyalain lampu, iya. Pertanyaannya sederhana, tahu tidak? Tidak tahu katanya. Jadi colekan, ketrak. Ingat ada hadis, jikalau satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, fantazirus sa'ah, tunggulah kehancurannya. Untung ini bukan masalah bom ya kan. Coba aja bom atau naon ya teh beleduk ya kan. Nah itu pelajaran hadirin ya, betapa segala sesuatu tuh harus oleh ahlinya. Dan kalau nggak tahu ya ngomong nggak tahu, jangan cekluk. Makanya segitu banyaknya pilihan cekluk. Kita beres muhasabah baru selesai mati lampunya. Ya itu pelajaran. Dan yang tahu kalau udah lihat cekluk begini, aktif, jangan diam aja ya. Nah ini bukan ambek kapegung hadirin, tapi informasi supaya tidak berulang ya. Ini teh nyambung nggak dengan hadis yang tadi ya? Lalu wala tanazalu bil alqab. Dan janganlah kamu memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Ini nggak boleh Pak. Hei Nud,
Bu Citrek, pet bun. Apa pet bun? Pendek buntet. Nggak boleh. Hideng, Hajar Aswad. Nggak boleh. Apalagi nyebut-nyebut Hajar Aswad. Nggak boleh. Dulu udah ada panggilan yang jelek tuh. Namanya apa tuh dulu zaman pemilu zaman dulu tuh? Kampret dengan apa? Cebong dengan kampret ya. Ini tidak boleh dalam Islam. Tapi kan udah damai, jadi kecepret katanya. Nggak boleh. Nggak boleh memanggil si bodoh, si malas, si nggak nurut. Tidak boleh pakai panggilan yang buruk. Apalagi orang tua ke anak bisa diijabah. Mana tah si bodoh? Dia diijabah, jadi blow on. Nggak boleh. Tidak boleh. Apalagi pakai nama binatang. Nyet, non bro, gak boleh. Itu tidak boleh dalam Islam. Nah, seburuk-buruk nama adalah fasik sesudah iman. Wa malam yatu faulaika humuz zalimun, dan barang siapa yang tidak tobat, mereka itulah orang-orang zalim. Jadi orang yang tidak suka istighfar teh orang zalim, Pak. Kita sering melihat orang zalim tuh yang menghina, mencaci, padahal kita juga zalim kalau tidak tobat. Kenapa? Karena yang mencelakakan kita itu adalah diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat buruk, keburukan itu untuk dirimu sendiri. Jadi yang mencelakakan kita siapa? Jawab. Makanya orang tidak tobat itu zolim, karena dia sudah mencelakakan dirinya sendiri. Makanya orang-orang yang jarang minta ampun ke Allah itu manusia zolim sebetulnya. Karena setiap dosa yang kita lakukan dilihat Allah tidak, dicatat tidak, ada balasannya tidak. Siapa yang bakal memikul balasan dari keburukan kita? Diri kita sendiri. Nah, makanya kalau kita dalam kesusahan, kepahitan, ada yang menghina, ada masalah apapun, ingat tuh bahwa semua kepahitan ini diundang oleh siapa? Diri kita sendiri. Jerawat misalkan, naon itu jerawat, teh kuman wungkul, kuman teh sanes abdi. Saya mah cuma diperintahkan ku Allah. Ketombe misalkan izin Allah bukan? Kenapa Allah ngirim ketombe di kepala kita? Jarang kurama sebetulnya. Halo? Nah, kalau ada apa-apa ingat ini teh dosa. Apa dalilnya? Asyura ayat 30 ya. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu adalah karena perbuatanmu sendiri. Jadi setiap dosa yang kita lakukan, ngomongin orang, Allah dengar tidak kita lagi ngehina orang? Jawab. Allah lihat tidak? Ada balasannya tidak? Ada, pasti, tunggu aja nanti ya. Apakah dalam bentuk kita dihina lagi? Apakah dalam bentuk sakit gigi, cenut, ada balasannya. Atau misalkan ada genteng jatuh, jegret kena, bisa itu. Nah, Allah teh galak begini, ya kan semua itu diundang oleh dosa. Ya paling aman kalau kita tidak mau banyak musibah, jangan banyak maksiat. Kalaupun udah terjadi, segera tobat. Makanya orang yang jarang istighfar tuh pasti ribet hidupnya tuh, Pak. Ada aja. Giliran ke toilet kejepit pintunya. Ya, pas masuk ke toilet gayung tidak ada. Kan stres sekali, Pak ya. Pas masuk ke toilet kuncinya nggak ada tuh, ngajegang begitu ya. Repot lah, banyak musibah. Makanya kalau kurang tobat itu siap-siap aja. Banyak sedih, banyak gelisah, banyak urusan yang tidak kita harapkan. Makanya kalau ingin selamat, banyaklah tobat. Begitu? Yang ayat 12-nya, ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadz-dzann inna ba'dadz-dzanni ism. Hai orang-orang yang beriman,
jauhi prasangka, kebanyakan dari prasangka. Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Jadi ada suudzon namanya prasangka buruk, ada husnuzon berprasangka baik. Yang dilarang itu berprasangka buruk, suudzon. Ada yang memang kita harus waspada. Tetapi secara umum yang enak dalam hidup itu adalah husnuzon kepada orang beriman. Misal ini sudah sering disebutkan, datang bapak-bapak bau rokok. Iya, aki-aki itu tukang ngerokok, gak boleh gitu. Husnuzon, si bapak teh mungkin baru dari ruangan yang penuh asap rokok gitu. Padahal gak ngerokok ya, tapi asap. Janji jam 6 belum datang, husnuzon. Siapa tahu sudah di perjalanan tapi mungkin bannya meletus, atau mungkin nolong orang. Pas udah datang teh, bagaimana? Kok ada apa di jalan? Kok datang jam 6:30? Ketiduran. Kita udah baik sangka, ternyata ketiduran. Bagaimana? Baik sangka lagi. Siapa tahu ini merupakan ketiduran yang terakhir kalinya. Wah, tuh menit. Maksudnya dia sesudah ini jadi disiplin. Iya. Jadi berbaik sangka enak, baik sangka. WA udah contreng 2 biru di atas online, belum jawab, gimana? Berbaik sangka, mungkin lagi sibuk. Kita juga kalau lagi sibuk udah baca nggak sempet balas ya, atau sudah balas tapi belum send, lupa. Perasaan udah dikirim berapa kali kita juga begitu, benar? Udah beres-beres, tiba-tiba datang merah yang ada tanduknya itu. Kenapa nggak dibalas? Misalkan, udah tapi lupa send, atau sudah send tapi kuota habis. Mending berbaik sangka. Kalau ingin bahagia, berbaik sangka. Gimana kalau kita berbaik sangka ternyata orang itu berniat jahat? Allah tahu. Siapapun yang mau berbuat jelek, tidak ada yang tersembunyi. Nanti kalau kita baik sangka karena Allah, kalau dia emang jelek, Allah akan tampakkan. Dengar hadirin ya, tidak ada yang bisa menahan kalau Allah mau menampakkan sesuatu. Tuh. Jadi kalau dibuka oleh Allah, kebuka. Mati-matian kita nutup, kalau Allah buka, buka aja. Tapi kalau Allah menutup, tidak ada yang bisa ngebuka. Maaf ya, ini mengulang cerita. Ada seorang mantan artis hijrah dan beliau sedih sekali karena tayangannya sebelum hijrah ada terus. Saya sudah minta ke TV supaya nggak ditayangkan, tapi masih ada. Saya malu. Tahu caranya supaya tayangan itu nggak ada? Tobat. Kalau Allah menutup, nggak ada yang ngebuka. Sama seperti kita kan dihargai orang karena Allah menutup, benar? Kalau dibuka aib, tutung ini ya. Bapak ijazahnya asli nggak? Misalkan, saya teh udah niat nggak ngomong ijazah, astagfirullahaladzim. Udah cup ya, terlintas aja ijazah itu. Oleh karena itu pelajarannya ya dari bab ijazah itu, kalau Allah mau ngebuka mah susah. Kalau ijazah di piagam ya. Bapak Ibu yang baik, nah kan bapak ini sebetulnya dihargai istri karena istri nggak tahu kan kelakuan om yang aslinya ini ya. Nah, halo, benar? Nggak bisa diapa-apain Pak selain tobat. Kalau Allah mau nutup, tinggal dibuat aja semua pikiran orang nggak mau ngebuka. Kalau Allah mau menghapus, hapus aja, nanti ada jalannya ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Makanya banyak tobat.
Baik sangka aja lah, enak Pak. Enak hidup dengan berbaik sangka teh, tenang. Wala tajassasu, jangan suka nyari-nyari, ngorek-ngorek, pengen tahu. Bu, Ibu, mana yang bisa membuat Ibu tenang? Tahu kejelekan suami atau tidak tahu kejelekan suami? Atau kenapa nyelidiki terus? Tenang Pak, ini bukan demi kepentingan Bapak, tenang ya Pak. Mendingan tidak tahu asli, mendingan tahu atau tidak tahu tetangga nyicil etatah kulkasan. Mending tidak tahu Pak. Kalau tahu teh jadi kotor hati. Asli Pak. Saya dengar dulu Syekh Ali almarhum, semoga Allah merahmati beliau. Ada yang datang, Syekh, itu ada tetangga yang di dekat saya itu, orang yang kenal saya itu ternyata ngejelek-jelek. Saudara mau apa ini? Mau silaturahim atau mau ngomongin orang? Silaturahim Syekh, sambil ngasih tahu. Oh enggak. Jangan. Kalau mau silaturahim saja. Jangan bicarakan orang lain. Beliau kalau jadi dengar kan jadi nggak bagus mikir ke tetangga, padahal belum tentu benar. Dan kalaupun benar bukan urusan beliau, betul tidak? Tapi pas ngedenger jadi nggak enak lihat tetangga. Ini gitu. Suatu saat juga ada mobil lewat. Nah, ayat teh mobil teh cicilan. Jadi tiap lihat mobil teh cicilan. Cicilan. Bu, Pak, mau bahagia mendingan gak usah tahu lah. Kecuali Allah ngasih tahu dan jadi jalan ladang amal bagi kita. Capek segala diselidiki itu. Betul? Makanya kalau ada yang ucap, orang itu teh ngejelek-jelekin, bukan. Dia bukan ngejelekin, mungkin dia nggak sengaja ngomongnya. Sengaja, saya lihat dia serius kok. Ya mungkin dia udah lupa. Belum lupa, barusan ketemu. Biasa kalau tukang kompor kan sampai kaduruk ya kan. Udahlah, gini aja. Kalau omongannya baik, mudah-mudahan saya ke bawah baik. Kalau omongannya salah, semoga diampuni Allah. Udah ya, beres. Perlukah seorang istri menyelidiki suaminya? Si ibu baru juga selesai saya ceramah, langsung perlu, tapi ngomongin cuma satu, yang lain mendukung. Kalau boleh milih ya, mendingan tidak tahu kejelekan pasangan hidup kita, tapi jadi baik, daripada kita tahu jadi liar dan tetap liar, ya kan? Benar? Siapa di antara kita yang tidak punya aib dan kesalahan? Kalau tiap kesalahan suami, kesalahan istri kita tahu, pusing kita ini, betul? Mendingan berbaik sangka sajalah, doakan kebaikan. Gak usah suka ngebuka-buka HP orang lain ya. Kalau suami buka HP, ibu tutup aja matanya. Bapak juga gak usah lah, kecuali yang memang jadi kewajiban. Misalkan Allah udah memperlihatkan ya, nah kita jadi tahu, nah kita selesaikan baik-baik urusannya. Tapi kalau belum tahu, udahlah, mending keneh kita tidak tahu tapi jadi baik. Benar? Kan yang penting kan jadi baiknya, bukan jadi tahunya. Lanjut. Wala tajassasu, jangan suka ngorek-ngorek. Kerjaan saya intel bagaimana? Misalkan ini ada intel ke sini, ya tobat ya kan, luruskan niat. Tugas dari komandan, ini intelin Agim. Nah di jalan ganti niat, saya mau belajar ngaji, gitu aja. Lapornya gimana? Ya laporkan ceramah ini. Ini ceramahnya komandan, bahwa komandan harus tobat. Kan jadi bagus.
Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Nah, ini nih yang gawat nih, janganlah menggunjing gibah. Apa definisi gibah? Gibah itu mengatakan sesuatu tentang seseorang yang kalau orang itu tahu dia tidak suka. Kalau suka bagaimana? Misalkan nih, maaf ya, ada yang gundul, si botak, emang orang botak, dia nggak sakit hati, malah bahagia disebut. Tapi dia tersinggung kalau dia gundul disebut si gondrong. Nah ini nggak. Ibu bapak, kalau orang yang diobrolin itu tidak suka, tapi benar, kalau benar gibah, kalau tidak benar fitnah. Jadi dua-duanya tidak baik. Udahlah, nggak usah ngomong segala diobrolin. Apa dosanya? Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Dosa orang gibah itu seperti kanibal, pemakan daging mayat saudaranya yang sudah meninggal. Jadi ada saudara meninggal, nah mayatnya tuh dimakan oleh dia. Itu dosanya gibah, sangat hina, sangat jahat, sangat nista. Orang yang suka gibah bisa bangkrut, pahala dia dikasihin kepada yang dia gibahin. Kalau habis pahalanya, dosa orang yang digibahin dipikul oleh orang yang suka gibah. Masih ingat dulu cerita ada orang Surabaya yang datang ke Darut Tauhid. Saya dari Surabaya. Oh ya Bu, ada yang bisa dibantu? Saya mau minta maaf. Datang minta maafan, baru kenal. Iya, saya ngakulah dulu saya benar, itulah ngomongin Allah. Oh nggak ada masalah Bu, saya mah nggak sakit hati, nggak apa-apa. Bukan gitu. Apa Bu? Kata Ustadz di tempat kami, kalau kita ngejelek-jelekin orang, pahalanya dikasihin sama orang yang dijelekin. Nah saya jauh-jauh ke sini, tolonglah pulangin lagi Pak. Gimana mulanginnya dia? Makanya kalau ada bapak ibu yang rajin ngejelek-jelekin orang tuh luar biasa banget itu. Habis tuh pahala sholat, pahala ngaji, pahala sedekah, pahala umroh, kasihin. Udah mah cuman dikit pahalanya. Gimana kalau habis pahala kita di akhirat, gimana coba? Gimana? Dosa orang yang kita jelek-jelekin dipindah ke kita. Dia tidak zina bisa dapat dosa zina. Dia tidak maling bisa dapat dosa maling tuh. Buah dari gibah. Udahlah, mau ngapain ngejelek-jelekin orang, benar? Kita juga jelek. Halo, tong ngobrol wae mak. Kalau ngobrol yang baik-baik nih ya. Kalau kita ngobrolin kebaikan orang, wajah kita kan pas-pasan ya, jadi manis. Kasih aja etamanya, meni bager. Orangnya tuh ramah, sopan, dan suka ngasih uang. Dan itu kalau nraktir teh kayak nggak ada pelitnya sama sekali itu. Saya mah senang. Enak tidak? Wajah kita ke bawah enak. Yang tadinya kurang manis jadi rada manis ya kan. Sok sekarang ngomongin kejelekan orang. Ada yang jadi cakep ngomongin kejelekan orang? Enggak. Diubah ku alon. Aing mau nikah beda. Yang utak cuman dengan aduh, jangan dipotong ya, diviralin nanti saya nggak enak. Udah mau wajah pas-pasan ngomong jelek jadi pengen utah. Mana coba lihat orang pemarah, orang lagi menghina, orang lagi memaki-maki, nggak ada cerita, itu wajah dibuat bagus oleh Allah. Benar? Ini yang itikaf perjuangan betul ini ya. Tadi malam sampai jam berapa? Makan sama kambing 10, bagus. Udah gitu susah tidur.
Terus lantainya basah camping. Emang mau begitu kalau camping. Dingin. Harus camping. Pas pulang lihat kasur jadi empuk, ya kan? Karena di sini keras. Sing sabar. Kelihatan yang tadi malam camping sekarang merem, ya kan? Jangan nyari-nyari kesalahan orang. Jangan ngobrolin kejelekan orang. Kalau tahu kesalahan orang bagaimana, aib, tutup. Jadi kuburan. Kalau tahu, kubur aja. Mendingan enggak tahu. Kalaupun mau menyampaikan ke orang lain, jangan disebut namanya. Tapi jangan ditunjuk. Saya enggak nyebut nama si Etata, ya sama aja ya. Dah, mau bahagia? Udahlah, enggak usah ribet dengan kejelekan kesalahan orang. Kecuali yang jadi tanggung jawab kita untuk memperbaikinya. Begitu? Enak hidup mah, ngobrol mah yang enak-enak we. Berbaik sangka, ngobrolin kebaikan orang. Kalau mau bahagia ya begini. Tapi kalau tidak mau bahagia, kunaon si eta teh kitu-kitu teh. Ini mah rahasia ya, hanya kita-kita aja. Saya udah janji sama dia nggak akan ngomong. Udah. Kalau orang udah ngomong kayak gitu, pisah dari kita, kita yang diomongin oleh dia. Dia tidak akan berat menjelekan kita, sebagaimana dia tidak berat menjelek-jelekan orang lain. Jaga jarak. Kalau ada orang suka ngomongin kejelekan orang, ingat ya, yang bicara dan yang dengar sama dosanya. Saya temen gitu-gitu udah pelit, jorok. Itu walaupun seencret begitu sama dosanya. Ini karena wajahnya, maaf ya para pemirsa, ini wajahnya wajah Sunda ya, wajah oncom kita ini ya, penggemar oncom. Jadi auranya mau bahasa Sunda terus nih ya. Jadi walaupun seencret tetap akan dicatat oleh Allah. Begitu. Jadi jangan ngejek siapapun, jangan saling mencela, jangan memanggil gelaran buruk, jangan berburuk sangka, jangan nyari-nyari aib kejelekan. Kalau ada tutup, perbaiki, jangan gibah ngobrolin kejelekan orang. Siapa yang paling mulia di antara yang hadir? Inna akramakum indallahi atqakum. Mulia tidak diukur oleh harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas. Itu mah casing. Mulia itu ukurannya takwa. Nah begitu. Ada yang nanya, gimana ya caranya supaya saya tuh pengen sukses? Coba, tahu rahasia sukses yang paling gampang? Hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Hayya 'alas shalah. Ayo mari kita sholat. Lanjutannya apa? Hayya 'alal falah. Mari raih kemenangan, kesuksesan. Sholat kuncinya. Jadi enggak ribet Pak. Bapak Ibu ingin sukses? Ya lihat sholatnya. Kalau sholatnya jelek, susah. Kalau sholatnya bagus, melimpah pertolongan Allah. Gitu. Kan ingin anaknya sukses, ya sholatnya benerin. Saya ingin anak saya sholatnya bagus, orang tuanya yang benar sholatnya. TBM, tepat waktu, berjamaah di masjid. Lah ini datang ke masjid, Jumatan, udah komat. Saya tidak boleh telat 2 kali. Kalau datang telat, saya pulang duluan. Dia pulang sebelum salam. Mau gimana coba hadir? Bapak-bapak, lelaki, tahu perjalanan terjauh lelaki kemana? Ke masjid. Sepeda 100 km kuat. Jogging, lari 40 km kuat. Ke kantor kuat, ke luar negeri kuat, ke masjid 100 meter, ngoyoan dona tuh hadirin, enggak kuat. Kalau kita sholatnya kejaga, Allah ngejaga urusan kita lainnya. Karena sholat itu komplit.
Dari niat, takbir, tahmid, tahlil, tasbih, al-fatihah, ayat Quran, ada syahadat, ada solawat, ada sujud, ada ruku, ada doa di antara dua sujud, yang semua keperluan kita terangkum dalam doa di antara dua sujud. Tapi kan kita nggak sadar lagi doa, benar? Jadi kalau sholat bagus diijabah, beres Pak, Rabbighfirli, ditutup dosa kita, diampuni. Udah Rabbighfirli apa? Warhamni, disayang. Kalau udah dapat rahmat Allah, kita barokah Pak. Orang itu tidak selamat masuk surga dengan amalnya, tapi kita bisa masuk surga dengan warhamni, berikan rahmat kepada saya. Udah warhamni apa? Wajburni, cukup. Allah tahu semua keperluan kita, keinginan kita. Kalau Allah cukupi, udah beres Pak. Kita mah tidak penting jadi orang kaya. Yang penting tiap perlu, bukan ada, cukup hadirin. Ada juga nggak cukup mah stres. Iya kan? Sepatu banyak, nggak ada yang cukup. Nomor 20 unggul, nyengir. Wajburni, warfa'ni, minta diangkat derajat. Artinya apa? Orang yang diangkat derajat oleh Allah tuh dicegah melakukan perbuatan hina. Kita jadi susah maksiat, susah melakukan perbuatan buruk karena Allah ngangkat derajat dengan kemuliaan. Udah gitu apa? Warzuqni, Allah tahu apapun yang terbaik bagi kita. Semua rezeki milik Allah. Memberi, ngambil, melapangkan, menyempitkan, mengadakan, meniadakan, itu Allah yang mengatur. Gak usah takut. Takut sholatnya gak benar, sholatnya bagus, rezeki pasti datang. Gak ada keraguan sama sekali. Dipilih nanti yang halal barokah, rezeki yang tidak menjadi masalah, malah menjadi kebaikan. Terus apa lagi? Wahdini, petunjuk. Ini bicara ini kalau nggak dikasih petunjuk oleh Allah bisa ngawur Pak. Ngambil keputusan ngawur. Nyekolehkan anak kita nggak tahu mana yang terbaik. Kerjaan nggak tahu. Kalau ditunjuki oleh Allah gampang urusan itu. Kayak ada sekarang Google Map atau Waze gitu ya. Kalau ada petunjuk kan gampang, betul Dina? Hidup ini susah atau mudah tuh tergantung ditunjuki tidak oleh Allah. Milih jodoh buat anak, pusing. Kerjaan, kalau ditunjukin mah gampang aja Pak. Apalagi wa'af ini ingin diberikan keselamatan, selamat dari penyakit, selamat dari kejahatan. Kita tidak tahu nih apa yang akan terjadi keluar dari sini. Tidak tahu di tenda ada ular atau tidak. Wah, jadi nggak mau masuk ya kan? Kita tidak tahu. Bisa terpeleset, udah ini kan trekking ya. Kita tidak tahu, tapi kalau kita minta keselamatan, semua yang akan terjadi Allah sudah tahu. Dan mudah bagi Allah memindahkan dari celaka menjadi selamat. Makanya luar biasa pentingnya tuh. Minta diselamatkan. Terakhir, wa'fu anni. Apa bedanya Rabbighfirli dengan wa'fu anni? Kalau yang ini ditutup, kalau yang ini dihapus. Seperti jalan di padang pasir, dihempas angin, habis jejaknya. Makanya Bapak Ibu kalau ingin bisa dibongkar dosa dan aib kita, wa'fu anni. Doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anni. Nah itu tuh gak bisa dibongkar apapun kalau udah dicabut sampai ke akar-akarnya. Ada pertanyaan silakan. Para pemirsa yang budiman di seluruh penjuru bumi, karena ceramah bisa disaksikan kemana-mana. Ini adalah masjid Blue Mosque, artinya masjid Bulau ya, masjid biru. Hari ini pekan pertama. Setiap pekan pertama subuh dan muhasabah ada di masjid ini insya Allah. Kemudian nanti jam 10 di Masjid Eko Pesantren 1
Ini Eko 2 nih, Eko Pesantren 2. Nanti kayak jam 10 biasanya di sana. Kalau pekan kedua itu di Istiqlal. Paginya di BSD, siangnya jam 10 di Istiqlal. Ini yang secara syariat ngunci pekan pertama dan pekan kedua. Kalau pengajian yang rutin di mana? Di Geger Kalong malam Jumat, kajian Ma'rifatullah. Nah, ini yang hadir siapa? Ya, ini ada tamu campingers ya. Mana yang campingers? Waduh, ya ini wajah-wajah petualang. Tahu petualang? Makan tulang. Astagfirullah, sia-sia. Ada berapa puluh tenda nih ya, campingnya di sana ada camping ground. Selebihnya ada tetangga. Mana tetangga ngacung lagi? Itu 2, 3, 160 lah ya. Kok ngepas? Karena bungkusannya 160. Nah, ada juga pesantren kilat. Jadi kalau pekan pertama teman-teman mau datang ke sini ya silakanlah di sini ya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan tidak? Nah gitu ya, jangan suka mempersulit orang lain. Syok, boleh nanya? Luar biasa bijaksana sekali. Kalau gitu ditambah aja ilmunya ya. Kita pasti menghadapi situasi ini ada yang nanya, gimana salah satu obat supaya tenang kalau ada masalah? Dengar, ada satu kata kunci. Hujan pasti berhenti atau reda. Pernahkah ada hujan terus-terusan seumur-umur? Tidak ada. Badai pasti berlalu. Benarkah? Badai segitu besarnya, pernahkah ada badai yang terus-terusan? Tidak ada. Malam pasti ganti jadi siang. Ini penting nih. Pesta pasti usai. Nggak ada pesta seumur-umur. Apa sih artinya? Semuanya ada saatnya berlalu. Show must go on. Ini penting. Jadi kalau kita lagi ada masalah, ingat aja yang tadi. Ini pasti ada akhirnya. Sama kita kalau lagi, waduh untung ini nih, ada akhirnya. Dapat jabatan, ada akhirnya. Betul tidak? Semuanya. Wah, saya lagi ada masalahnya di fitnah. Pasti berhenti suatu saat yang memfitnahnya. Mungkin dia tidur, betul tidak? Dan nggak mungkin ngambek. Bapak juga gitu. Misalkan istri lagi, pasti berhenti ya nggak? Dan nggak mungkin capek kan itu bapak teh kunang gitu ambil capek pak. Benar tidak? Kalau ada orang marah pasti berhentilah. Nggak mungkin marah seumur-umur. Makanya kalau atasan marah, ya nggak usah disuruh diam, tinggal dijauhkan aja HP-nya. Kira-kira 10 menit ya. Maaf bos, putus-putus, boleh diulangi. Pasti berhenti dia. Dipecat ya kan. Iya, semuanya ini ada waktunya. Benar-benar ini harus kita yakini. Jadi nggak akan gitu selama-lamanya. Coba kalau sakit, ujungnya gimana? Kata siapa sembuh? Ada yang sembuh, ada yang tidak usah diobati lagi, ya kan? Semuanya ada waktunya. Semuanya ada waktunya. Jadi kalau lagi episodenya lagi nggak cocok gitu, udah yakin ini akan berlalu. Saya tidak akan nyebut masalah ijazah itu ya. Ini ijazah akan berlalu. Tapi nggak tahu kapan ya. Cara yang paling mudah adalah siapa yang nyebut tunjukin, kata beliau tunjukin. Kalau pengen cepat berlalu, apapun berlalu pak. Ada coba di Indonesia nih kejadian-kejadian berlalu.
Tapi ada yang berlalunya tuh beranak masalah baru. Kalau dia memang hidupnya bermasalah. Ya, saya perhatikan gitu di negeri ini, berjaya. Turun presidennya mulai babak belur, ya, yang bersandar ke sini. Tapi yang lempeng-lempeng mah, yang hidupnya lurus mah, ya lurus we. Makanya supaya berlalunya urusan tidak beranak masalah lain, udah jadi orang lempeng aja lah, ya. Cuman sebentar kok di dunia ini, enggak lama, manggung di dunia ini sebentar. Nah begitu. Lihat Istana Negara, ya. Dulu Belanda jauh-jauh, berapa lama tinggal di istana itu? Maut semuanya. Datang Jepang, maut semuanya. Ganti presiden pertama, ada waktunya berlalu. Ganti presiden kedua, berlalu juga. Giliran. Nah, yang enak dikenang itu adalah yang ketika takdirnya manggung benar. Jenderal Sudirman berlalu juga, tapi sampai sekarang dikenang, betul tidak? Benar. Jenderal Hugeng, polisi yang sangat monumental di Indonesia, jabatannya berakhir, tapi kemuliaan penghormatan kepada beliau sebagai polisi jujur nggak berakhir. Nah, sebetulnya semua pasti berlalu ini harus mewariskan sesuatu yang manfaatnya lama, itulah ketakwaan, isinya diri kita. Ya, ini bapak-bapak dulu kan nggak seperti ini wajahnya ya. Waktu SD begini nggak takut lah sekelas ya nggak. Kalau SD kita langsung begini, betul ini raja di kelas. Lama-lama begini, lama-lama nggak bisa begini. Agim nih kalau masih hidup, misal ya, masih hidup 10 tahunnya akan datang, 74 tahun abdi tadi. Oma baru dah ngartos ntem. Iya, kita teh beda ya. Lambat laun terus semuanya akan berlalu. Makanya carilah sesuatu yang tidak berlalu, yaitu ketakwaan. Gitu. Mak, tong centilnya lincah wae baheula boleh lincah. Sekarang dia langsung disarap kejepit. Apa mak tuur? Tapi di desa mah enak ya, di sini mah ya. Oh, ada satu lagi penutup nih. Dulu ketika pertama kali pindah ke sini Pak, aduh lihat pemandangan tuh, kan luar biasa ini. Yang camping mah terpesona. Saya heran, kenapa rumah beliau Pak Wahyu jendelanya kecil-kecil? Kenapa orang sini mah kecil-kecil? Dan tiap hari lihat pemandangan, jadi biasa. Saya pertama pindah ke sini nangkring, lama-lama dikerok Pak di sana. Dingin, tetapnya lempot di sini Pak. Jadi enggak lama ternyata Pak. Indahnya memandang teh lama-lama Pak tetap masuk enter win. Jadi semuanya oleh Allah itu dibatasi sedikit dan sebentar. Yang lama itu syukurnya. Jelas? Makan es krim enak? Silakan makan es krim 1 ember. Pasti beda ceritanya ya. Duren enak? Enak. Silakan makan duren 1 karung. Pasti nanti dia dikarungin ya. Semua yang enak itu sedikit dan sebentar. Yang lama itu syukur. Terima kasih sahabat-sahabat yang menyimak lewat medsos. Alhamdulillah jam 6. Sampai jumpa hari Ahad di Istiqlal ya. Dan ini punten ya, rada gaya dikit aja. Dan bagi teman-teman di Perth, insya Allah Ahad selanjutnya di Masjid Darut Tauhid Perth, Australia. Gitu. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dah.
belum selesai ini urusan medsos. Dah sekarang nggak ada medsos, ayo merdeka. Barusan mah jaim ya duduk juga beginian. Jadi di